Waalaikumsalam Pak Cip. Ya, Pak Cip. Ketemu kayaknya. Baru ketemu kita. Iya. Bagaimana kabarnya Pak Cip? Alhamdulillah baik Pak Agus. Sampai kangen Pak Agus. Ya sama Pak. Saya juga kangen. Ternyata kita sudah lama sekali. Iya itu. Saya nyari-nyari loh kemana Pak Agus. Dengar sampai dari saya. Iya saya lagi nih. Nggak tahu anak-anak sekarang lagi turun motivasi belajarnya. Saya berapa kali saya ngajar di kelas mau dibuat stres itu sama anak-anak. Bayangin loh gini loh bagus ya. Saya udah nyusun rencana, udah masuk kelas, udah semangat saya udah. Beberapa hari sebelumnya sudah saya kirim materinya, modulnya sudah saya siapin. Saya sudah buat modul, kemudian sudah saya sampaikan ke anak-anak. Pertemuan berikutnya kita akan membahas ini sampai pada tujuannya sudah saya sampaikan. Tujuannya kita akan dengan harapan dia tertarik gitu, mau baca dulu ya, mau baca, kemudian begitu masuk kelas. Jadi saya enak tinggal ngasih pertanyaan pemantik gitu maunya ya, makanya saya pertanyaan pemantik terus dia pada aktivitas tinggi gitu loh, pinginnya saya riuh dia, iya pinginnya gitu loh, biar saya tidak terkesan, oh ini kok situasi ini kok tadi saya satu arah gitu loh, Pak Agus ngajar, jadi saya bingung ya, makanya alhamdulillah nih ketemu Pak Agus bisa saya sambut, ya minimal berbagilah, saya lagi lagi berbuka nih pembelajaran saya gitu Pak. Mungkin bisa lebih dieksplorasi lagi cerita Pak Cip mengenai kekurangan yang apa, kenapa ya kira-kira itu kok belum bisa muncul pada anak-anak itu. Saya berpikir gini loh Pak, jadi pengalaman yang ketiga ini sudah kondisinya tetap aja nggak ada perubahan. Akhirnya saya coba direfleksi, saya pikir apa ya sebenarnya yang kendalanya ini anak-anak gitu, saya kenapa dia kok akhir-akhir ini minat bacanya turun gitu ya. Terus kan mengganggu sekali gitu. Ya kalau saya lihat masalah utamanya minat baca ya, karena minat bacanya menurun, dia tidak punya pengetahuan awal gitu ya, akhirnya motivasi belajarnya bukan nggak ada lah, tidak sesuai yang saya harapkan. Masa mau hanya beberapa anak gitu ya, sebagian besar nggak begitu, itu kan jadi masalah utamanya literasi ya, membaca ya, minat baca itulah turun gitu. Jadi setelah saya mendengar cerita Pak Cip tadi, kalau boleh saya ambil benang merahnya, sini kan ternyata kondisi tersebut tidak bisa terjadi di kelasnya Pak Cip, di muridnya Pak Cip, karena minat bacanya murid-murid Pak Cip menurun ya menurut Pak Cip. Terus itu dikarenakan karena motivasinya mereka juga menurun tentang literasi. Nah, terus untuk mengatasi ini tentunya Pak Cip sudah punya trik kan sebenarnya. Pak Cip sebagai guru yang saya tahu itu yang penuh ide, pasti di pikiran Pak Cip itu ada ide atau bagaimana cara mengembangkan, bagaimana cara mendongkrak motivasi anak. Tentunya ada. Gimana menurut Pak Cip? Iya, awalnya saya gini Pak, hal yang sama sudah saya lakukan ya 3 kali itu ternyata nggak ada hasil. 3 kali ya Pak? Iya, udah saya motivasi sebelum pulang, ternyata kok juga belum berhasil gitu ya. Terus saya mikir lagi, nah kan ini bagus, ya saya mau sharing nih ya. Kan bagus juga tahu ya Padlet itu ya, iya ada Padlet itu bagus itu ya. Kalau kita ada pelatihan, ada apa itu kan refleksi kadang minta lewat Padlet ya, lewat Padlet. Kok saya tertarik gitu ya, bisa nggak ini kira-kira Padlet kalau saya pakai untuk literasi gitu ya, literasi anak-anak gitu. Wah ini, tapi saya masih ragu gitu loh. Makanya saya cari Pak Agus kan dia biasa ngasih semangat support lah ke saya gitu. Itu yang iya.
biar semakin yakin lah apa yang ingin saya lakukan itu loh bagus. Iya, gimana ini menurut bagus? Wah, bagus. Kalau menurut saya pasti bagus. Karena kalau menurut saya memang apa ini kan sesuatu hal baru bagi murid sampai. Iya, kan Saya ini ada tantangan di situ kan, bakal ada tantangannya. Mungkin Pak Cip bisa apa namanya mengeksplorasi lagi bagaimana nanti teknis pelaksananya ke anak-anak, terus bagaimana cara penyampaiannya, kan itu tidak serta-merta mereka tahu Pak Cip. Iya. Ya, mungkin Pak Cip di sini bisa menggali, mengeksplorasi pemikiran Pak Cip tentang hal itu semua. Nah, iya bagus. Begini, kalau dari sisi perencanaan, saya maunya gini. Mau saya kolaborasikan malah dengan konsep diferensiasi. Diferensiasi. Iya. Jadi di awal pembelajaran mau saya tampilkan Padlet, gitu ya. Terus di dalamnya udah ada materi bahan ajar itu dalam bentuk artikel, ada dalam bentuk gambar-gambar, ada dalam bentuk video dalam satu Padlet. Ya. Linknya saya kirim ke anak-anak, tapi tetap saya pakai bantuan LCD untuk menampilkan di kelas. Jadi ada di tahap awal maunya begitu, dengan harapan anak-anak bisa menyesuaikan lah. Saya suka baca ya dia pakai, mau baca yang artikel, mau literasi yang gambar-gambar gitu ya, atau dia mau nonton videonya silahkan gitu ya. Tapi saya kemudian gini, ini waktunya berapa menit ya begini gitu ya, saya mau nyoba apa 15 menit apa 20 menit gitu ya. Ini betul masukkan nih saya dari Pak Agus ini kira-kira iya berapa menit ya enaknya tentang durasi waktunya. Iya di awal itu anak sebagai pemantik biar anak minimal saya punya pengetahuan awal ya. 15 menit atau 20 menit cukup kira-kira, atau mungkin ada ide dari Pak Agus, saya butuh saran perlu ditambah. Semestinya Pak Cip lebih tahu kondisi pembelajaran yang jelas kan. Kalau masalah waktu itu 10 menit, 15 menit itu iya. Kalau kita bicara ideal Pak Cip, iya. tentunya Pak Cip lah yang bisa menentukan itu ideal atau tidak. Iya. Karena Pak Cip lebih menguasai. Iya. Kalau saya ngajar itu totalnya itu 90 menit. 90 menit ya, dua jam. Dari situ kan sudah bisa kita kalkulasi Pak Cip. Jadi Pak Cip harusnya lebih tahu. Dimana kalau 20 menit saya pakai untuk baca, 15 menitnya untuk saya gunakan dia untuk menulis ya, untuk menulis, memberikan hasil literasinya, kita pakai Padlet itu. Ya, itu sudah 35 menit Pak Cip. Iya, 35 menit. Terus sisanya waktunya mau digunakan. Nah, nanti masuk ke ini diskusi. Diskusi mau menyimpulkan hasil literasinya anak-anak itu. Seperti kita lihat kan diskusi memang kegiatan yang penting bagi anak. Nah, saya ini baik. Saya punya keyakinan anak-anak ini mau literasi. Kan Padlet itu kalau pengalaman saya kalau pelatihan itu suruh nulis di Padlet, saya bisa lihat punyanya teman-teman yang lain gitu loh. Bahkan teman murid Pak Cip itu bisa saling melihat refleksinya satu dan murid yang lain. Pak Cip juga bisa mengakomodir dari sebanyak refleksi yang dituliskan oleh murid. Nah itu yang membuat saya yakin ini bisa mengubah ya motivasi anak untuk membaca. Kan dia lihat punya temannya, teman saya udah nulis gitu loh. Terus ngapain saya nggak nulis? Harapannya begitu. Juga benar Pak Cip. Itu menurut saya. Iya, gimana ini menurut saya? Kira-kira gimana? Sebenarnya Pak Cip ini pintar menganalisa sendiri. Ya, itu kalau menurut saya itu sudah suatu kesampilan, suatu penarikan benang merah loh Pak Cip. Ya. Jadi 20 menit ya seperti yang sampai ceritakan tadi itu untuk baca siswa, 15 menitnya untuk menulis, siswa untuk rencananya mau sampai gunakan untuk diskusi. Dengan asumsi dengan Padlet Pak Cip itu bisa mengakomodir semua refleksi yang ditulis oleh siswa dan antara siswa satu dan yang lainnya itu bisa saling mengetahui refleksi itu yang saya tangkap dari iya seperti itu.
kan bagus kok kalau kan nanti saya bisa lihat juga kan sebagai guru itu, oh ini anak ini sudah ngirim atau belum, kan bisa mantau gitu. Jadi saya bisa ke anak tersebut yang belum ngirim ada masalah apa, kenapa kok belum nulis hasil literasinya. Wah ini kayaknya mau masuk ke diferensiasi proses. Iya. Wah banyak nih malah hasil ini. Saya diskusi dengan Pak Agus. Banyak juga. Iya. Dari tadi sudah saya serap, saya Iya. terima dari Pak Cip juga sebagai sharing memasukkan ke saya. Iya. Bahwasanya awalnya Pak Cip itu mengemukakan suatu masalah yang menceritakan. Padahal di sini Pak Cip sudah ada bentuk penyelesaiannya ya Pak Cip ya. Apa benar dari permasalahan yang Pak Cip sampaikan tadi, dari mulai minat baca siswa Pak Cip yang menurun itu disebabkan karena motivasinya ya. Terus Pak Cip juga sudah ada langkah di situ ya untuk menggunakan Padlet sebagai upaya baru. Betul. Karena menurut Pak Cip upaya yang dilaksanakan sebelumnya tidak berhasil ya. Iya. Jadi bahkan sepertinya Pak Cip frustasi tadi Iya. kalau menilai dari ceritanya Pak Cip. Iya, Pak. Jadi dengan Padlet itu nantinya prosesnya kan melalui link disampaikan ke murid di kelas. Pak Cip rencananya menggunakan LCD begitu ya. Iya. Terus kedepannya Pak Cip, tentunya untuk pelaksanaan ini kan masih suatu misi ya. Iya, Karena rencana itu iya. menurut Pak Cip yang langkah yang paling tepat kalau untuk dilaksanakan ke siswa dari rencana menjadi suatu realisasi itu seperti apa? Ini kenapa saya milih itu sarana prasarana yang mendukung Pak Guru. Pertama, kebijakan sekolah itu mengizinkan anak-anak bawa HP. Bagus itu Pak. Saya gini, loh, ngapain dia bawa HP kalau tidak dipakai untuk pembelajaran gitu loh. Jadi sarannya memungkinkan. Jadi tinggal nanti pendekatan ke anak-anak. Ya kalau bawa HP ke sekolah, kalau lagi wifi sekolah ada masalah, siapin pakai data gitu. Jadi itu nanti mau saya sampaikan ke anak. Terus ya tentu ya saya sampaikan dulu ke anak-anak gimana cara menggunakan Padlet untuk pembelajaran yang saya rencanakan itu. Jadi ada proses pembelajaran juga kan? Iya. Berarti memang sebelumnya belum pernah Pak Cip ya? Belum pernah. Iya. Gimana kalau gini? Kalau ide ini sudah saya laksanakan, saya mau ngajak Pak Agus lah nimbrung di dalam kelas itu. Kapan tepatnya itu, seperti apa prosedurnya? Ini mohon maaf ya Pak Cip. Iya. Masalahnya nanti kan itu Pak Cip, mungkin saya juga punya gambaran lah seperti apa. Iya, ya. iya. Seandainya Pak Cip nanti membutuhkan tenaga saya, terus membutuhkan mungkin juga partisipasi saya di kelas, jadi saya ada gambaran Pak Cip. Iya. Ya itu bagus. Jadi kan ide ini tujuannya itu tadi ya untuk meningkatkan minat belajar anak, ya, minat bacanya gitu ya, minat baca. Nah, nanti ya akan saya susun di RPT-nya. Nanti di pertemuan berikutnya lah nanti saya sosialisasi dulu ke anak-anak bagaimana menggunakan Padletnya itu. Lebih ke prosesnya di kelas nanti. Iya, prosesnya di kelas. Nanti kalau pertemuan berikutnya nanti saya hubungi ya Pak Agus. Iya. Karena nanti di tahap persiapan di RPP-nya itu kalau udah saya buat nanti ya nanti kita ketemu lagi kalau Pak Agus ada waktu ya. Tapi saya punya keyakinan dan yang mau melaksanakan itu. Ya, ini kan udah semakin ada apa ya? Ada motivasi tambahan ini. Ada keyakinan bahwa Padlet ini kayaknya jadi solusi ya. Ternyata tidak terasa Pak Cip ya. Pak Cip sudah banyak bercerita tentang permasalahan di kelas, tentang minat yang menurun, tentang cara mendongkraknya bagaimana. Bahkan Pak Cip sudah sudah menceritakan langkah-langkahnya. Iya. Bahkan tadi dengan mengajak untuk berkolaborasi ya. Ya semoga saya nanti bisa membantu Pak Cip. Amin. Ya. Amin. Jadi sebenarnya Pak Cip sudah ada upaya untuk menyelesaikan dari permasalahan Pak Cip yang dari minat baca menurun, terus
kurang memotivasi siswa, itu sebenarnya Pak Cip sudah bisa Ya. mencari solusinya Pak Cip ya. Iya. Mungkin tinggal kita implementasinya saja ya. Mungkin Siap. untuk implementasinya kita bisa bicarakan lain Ya. waktu. Kapan Pak Cip? Kapan kira-kira? 2 minggu lagi lah ya. 2 minggu lagi. Ya, agar minggu depan saya ke anak-anak dulu agar ya. lebih matang lagi lah Ya, ya. lebih matang. Kita lanjutkan membicarakan. Ya, bagus. Terima kasih loh Pak Agus atas waktunya loh. Ya. Saya mau kembali ke kelas dulu Pak Agus. Oh, iya. Ini sudah kurang 5 menit ya. Oke, siap Pak Cip. Ya, mari Pak Agus, mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.